Wali murid di SMA Negeri 1 Kedung Waru Tulungagung mengeluhkan harga paket kain seragam yang dijual sekolah dinilai terlalu mahal. Untuk kebutuhan kain 4 setel seragam, 1 jas alma mater, kaos olahraga, dan beberapa perlengkapan lain, orang tua harus membayar sebesar 2,3 juta rupiah. Jumlah tersebut belum termasuk ongkos menjahit karena seragam yang didapatkan masih dalam bentuk kain. Sementara di pasaran harga 1 setel seragam jadi hanya di kisaran Rp150.000. Sementara di Bangkalan, Jawa Timur, para orang tua siswa dibuat pusing dengan tingginya biaya seragam baru yang berkisar Rp1,5 juta. Kondisi ini membuat para siswa yang orang tuanya kurang mampu harus rela memakai seragam bekas yang masih layak pakai, meski warnanya sudah kusam. Ironi di dunia pendidikan seolah tidak pernah usai. Belum selesai dengan kisruh PPDB zonasi, kini para orang tua murid dibuat penat dengan harga seragam sekolah yang dijual di koperasi, namun harganya selangit. Belum lagi beragam pungutan lain yang semakin mencekik para wali murid. Bersama saya Anisha Dasuki di Ngulik, ngobrol isu menggelitik. Kali ini saya berbincang dengan salah satu bacaleg Partai Perindo, Desi Nikeria, yang dikenal dengan nama Baby Niken. Mbak Desi, tahun ajaran baru kan dimulai, PPDB kemarin aja kisruh. Terus ini ada kekisruhan lagi setelah anak-anak udah masuk sekolah. Ada yang mahal seragamnya, ada keperluan sekolah yang mahal. Jadi banyak mereka yang masuk negeri, sekolahnya udah gratis, tapi ternyata ada iuran wajib, ada bayar seragam dan lain sebagainya. Tanggapan Mbak Desi seperti apa? Kalau menurut saya itu sangat tidak memberikan bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu ya. Justru itu membuat mereka makin jadi beban. Kalau misalnya memang ada iuran dari sekolahan, kenapa harus dibilang gratis? Harusnya tidak ada iuran-iuran, apalagi zaman sekarang ini kan semuanya dibilang sekolah negeri gratis. Harusnya kayak seragam, itu bisa diberikan gratis, disubsidi oleh pemerintah. Kan anggarannya pun juga ada kan dari pemerintah. Nah, di Jawa Timur ini orang tua bahkan harus bayar sampai 2,3 juta, Mbak. Udah kayak beli dress buat manggung ya. Kayak mau manggung besok kayak ya. Mau manggung besok ya. Itu cuma isinya seragam buat 4 rok atau celana, terus dasi, topi dan lain sebagainya, itu sampai 2,3 juta. Ini menurut Mbak Desi ini emang harganya segitu apa gimana? Kayaknya mungkin yang bikin desainer kali ya. Ini harganya semahal itu. Setuju. Kalau menurut aku sih, kalau untuk baju sekolah itu harusnya harganya sangat murah ya. Karena kan bahan-bahan di Indonesia ini kan banyak pusat-pusat lokal di pasar yang menjual bahan-bahan murah. Jadi kalau memberi harga yang sampai 2 juta ke atas itu untuk anak-anak sekolahan itu sangat tidak wajar, dan itu mungkin ada salah sistem yang dibangun di sekolah itu tersebut. Nah, ada orang tua juga yang bilang kalau misalnya beli di luar takut nanti seragam anaknya belang sama yang lain. Iya. Kalau menurut Mbak Desi gimana? Perlu nggak sih? Zaman aku dulu sekolah kayaknya aku beli seragam di luar ya, nggak harus di koperasi. Iya kan sih? Dulu kamu sekolah beli bajunya di mana? Iya, di luar. Di luar kan kita kan. Dan kayaknya sama aja pas kita datang ke sekolah, bajunya, warnanya, dan bahannya kayaknya sama aja. Sama aja. Ya, kan? mungkin itu mindset yang dibentuk aja sih. Nah, di Jawa Tengah juga ada di satu sekolah itu ada sampai ada iuran wajib 300.000. Sampai Pak Ganjar tuh ngecek katanya. Itu seharusnya nggak ada lagi kan? Kalau menurut saya sih seharusnya memang sangat tidak ada. Dan kalaupun memang ada, bukan untuk sekolah negeri ya, mungkin sekolah swasta ya. Nah, yang di Jawa Timur ini, gara-gara si seragam 2,3 juta yang kata Mbak Desi buatan desainer itu, baju desainer ini sampai ada demo penolakan di Jawa Timur, distrik Jatim, hentikan operasional koperasi jual seragam. Sekarang nggak boleh lagi, sekolah negeri koperasi jual seragam. Setuju nggak, Mbak Desi? Ya, mungkin untuk situasi saat ini saya sih setuju aja. Mungkin untuk menghindarin agar
koperasi-koperasi yang menyalahgunakan kesempatan aja. Jadi mungkin harusnya koperasi itu membantu siswa-siswanya, bukan membebankan ya untuk orang tua yang siswa tidak mampu khususnya. Dan seharusnya memang iya tadi benar kata Mbak ya, Desi, betul. koperasi itu harusnya membantu, Meringankan. bukan justru malah di mark up harganya. Betul. Mbak, ini baru masalah seragam. Masih banyak lagi masalah pendidikan di Indonesia. Salah satunya adalah masalah fasilitas pendidikan yang tidak merata, yang bikin PPDB kemarin itu jadi kisruh gitu. Iya. Menurut Mbak Desi apa sih yang harusnya itu dilakukan? Mungkin perannya pemerintah ini sangat penting di sini ya, untuk bisa berkontribusi langsung dengan eksekutifnya ya. Karena kalau kita lihat kan sarana dan prasarana dari pendidikan itu sendiri kan saat ini juga masih sangat memprihatinkan. Banyak sekolah-sekolah ya, salah satunya masih kurang perpustakaan dalam buku-buku yang bagus. Kadang-kadang juga saya lihat ada kasus yang terjadi di daerah saya, dapil saya Banten khususnya, anak kecil yang dia ingin sekolah aja, dia harus melewati jembatan yang udah sangat hancur, yang airnya sangat deras, itu yang sangat membahayakan jiwa si anak tersebut. Nah, tujuan saya ingin terjun di politik adalah salah satunya ingin memperbaiki sistem pendidikan yang ada di daerah-daerah yang tidak tersentuh seperti itu. Ya salah satunya adalah memperbaiki sarana dan prasarananya, dan memperbaiki juga sistem yang ada di daerah tersebut. Ya makanya saya ingin sekali pemerintah dan para eksekutifnya, saya sebagai legislatif nantinya mungkin dikasih kesempatan bisa berkontribusi untuk merubah sistem menjadi lebih baik. Nah, menurut Mbak Desi, dari sekian banyak masalah di pendidikan, dari mulai penerimaannya, kemudian setelah penerimaan yang katanya sekolah udah gratis, masih ada pungutan lagi, fasilitas, dan tidak meratanya fasilitas dan juga kualitas pendidikan di seluruh Indonesia, apa sih Mbak yang paling krusial? Yang paling krusial adalah pertama kesejahteraan gurunya ya. Karena banyak sekali guru-guru yang di luar sana itu yang gajinya sendiri pun sangat minim di bawah rata-rata. Yang aku rasa kita harus sangat memperhatikan kesejahteraan gurunya dulu. Gimana guru ini akan mendidik anak dengan fokus dan memberikan yang terbaik, sedangkan kehidupan dia sendiri aja belum mendapatkan yang terbaik. Kita membutuhkan peranan pemerintah memberikan kesetaraan, bukan kesetaraan, lebih tepatnya memberi kesejahteraan terhadap gurunya, sehingga gurunya sendiri bisa nyaman memberikan pendidikan kepada anak-anak didiknya. Yang kedua adalah sarana dan prasarana tadi. Sama mungkin nanti kalau memang saya turun langsung ke masyarakat, saya ingin melihat langsung edukasi di daerah-daerah tersebut tuh seperti apa yang sudah diberikan oleh para pendidiknya. Karena kan kita sendiri juga nggak tahu ya, setiap daerah ini kan kayak di Banten sebenarnya dekat dengan Jakarta. Iya, deket banget. Tapi pemerataan kesejahteraannya sangat berbeda.